Bab 361, 24 pedang menusuk patung batu. Di bawah langit malam, cahaya ilahi bersinar ke segala arah, menyilaukan dan cemerlang. Seluruh tubuh Xiao Chen sebening kristal, dan tulang merahnya memancarkan aura suci. Semua makhluk api dalam radius puluhan mil semuanya menyembah ke arah ini, yang merupakan bentuk penyerahan diri kepada Raja. Hanya tengkorak berlian merah yang memiliki wajah sedih, menatap ke langit dan mendesah tanpa henti. Dia sekarang satu tingkat lebih rendah dari Xiao Chen, dan ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri dari genggaman Xiao Chen. Pergi dan sempurnakan dua benih api kuat yang tersisa. Xiao Chen tidak ingin memperlakukannya dengan tidak adil. Ah, benarkah? Raja berlian merah sangat gembira. Dari tiga benih api yang kuat, ia akhirnya mendapatkan dua, yang sama sekali bukan kerugian. Xiao Chen tidak menoleh untuk menatapnya, tetapi melangkah maju. Makhluk api yang masih hidup di sekitarnya tergeletak di tanah, semuanya gemetar, dan tidak ada yang berani mendongak. Ini adalah tekanan mengerikan dari orang kuat itu, yang membuat mereka sangat ketakutan. Tidak ada halangan di depan yang dapat menghentikan Xiao Chen. Dengan sedikit gerakan pisau tulang, meja dan kursi batu besar akan berubah menjadi debu. Xiao Chen berjalan lurus ke depan. Bahkan jika ada dinding yang menghalanginya, mereka akan langsung mencair seperti es dan salju di bawah terik matahari. Dia bergerak maju dengan satu naluri, menghancurkan semua rintangan, dan tiba di aula suram, yang awalnya adalah ruang rahasia. Akibatnya, ia terekspos di bawah kekuatan penghancur pisau tulang. Di kuil yang sunyi dan mati, hanya ada meja batu dengan labu giok di atasnya. Xiao Chen melangkah mendekat, meraih botol di tangannya, dan membuka tutup gabusnya. Cahaya hijau kehijauan tiba-tiba keluar, menerangi seluruh aula dengan tanaman hijau yang subur. Ternyata itu adalah sumber cairan kehidupan, yang pastinya merupakan cairan berharga bagi makhluk api. Cairan itu dapat memurnikan api, menyaring roh jahat, membuat kekuatan asli menjadi sangat murni, dan meningkatkan potensi makhluk api. Xiao Chen memegang botol itu di tangannya dan memandanginya berulang-ulang, lalu menutupnya dan melemparkannya ke dalam cincin luar angkasa. Jika Anda menyerapnya sekarang, itu memang dapat membuat api menjadi sangat murni dan meningkatkan kekuatan tempur. Bagaimanapun, ini adalah cairan suci yang dapat kembali ke keadaan semula. Namun, akan sia-sia jika dia menyerapnya sekarang, karena jalur transformasinya masih jauh dari selesai, dan dia akan terus memurnikan api di masa depan. Bahkan jika dia memurnikan api sekarang, dia tidak akan mampu mempertahankannya. Xiao Chen merasa akan lebih tepat untuk mencapai kondisi yang lebih kuat sebelum menyerap cairan suci ini. Ada barang bagus seperti itu. Tengkorak berlian merah telah berhasil memurnikan dua biji api. Ketika dia tiba, dia melihat pemandangan ini dan berteriak lagi, "Dewa cemburu pada bakat. Jika aku datang beberapa hari lebih awal, aduh." Petik 2. Lihatlah kurangnya kemampuanmu. Ini bukan masalah besar. Kamu akan mendapat keuntungan jika mengikutiku di masa depan. Raja berlian merah tercengang. Mengapa orang di depannya mengucapkan kata, "ikuti"? Mungkinkah dia orang yang sama dengannya? Jangan ikut. Namun melihat kekuatan Xiao Chen yang dahsyat saat ini, ia harus menerima kenyataan dan berkata, "Saudaraku, kekuatanmu telah meningkat pesat setelah promosi. Jika kau naik ke level lain, kau akan berubah menjadi Raja Berlian Ungu. Kemudian kita dapat menaklukkan kota-kota dan menjarah wilayah di dunia orang mati ini." Cahaya yang menyala-nyala bersinar dari rongga matanya. Memurnikan makhluk api yang kuat, menduduki kota-kota di dunia orang mati, dan memimpin pasukan ke kedalaman benua selalu menjadi tujuannya. Ayo kita pergi dari sini, Dul.
Xiao Chen mengayunkan pisaunya, dan dinding tebal kastil yang suram itu pecah dengan suara keras, dan sebuah lubang besar muncul. Cahaya bulan di luar segera masuk, dan dia melangkah keluar. Cahaya bulan yang terang menyebar di padang yang sunyi. Semua makhluk api menjauh, dan tidak ada halangan di jalan mereka. Apakah kamu tahu tentang sumber cairan kehidupan? Xiao Chen bertanya di tengah jalan. Konon katanya itu diekstrak dari tubuh para dewa, tetapi ada juga yang mengklaim bisa dimurnikan dari tanaman. Aku tidak tahu detailnya, yang ku tahu itu punya banyak manfaat bagi makhluk api seperti kita. Aneh, Raja Berlian Merah sepertinya teringat sesuatu, dan setelah hening sejenak, dia berkata, baru-baru ini, cairan sumber kehidupan muncul dari waktu ke waktu di daerah terpencil. Sepertinya ada kekuatan besar yang diam-diam mendukung beberapa makhluk api potensial. Apakah itu merencanakan sesuatu yang terkenal? Xiao Chen terkejut dan berkata, jika apa yang kau katakan itu benar, sepertinya ada seseorang yang sedang membudidayakan orang-orang kuat yang potensial. Masalah ini tidak sederhana. Di daerah terpencil di luar kota, orang-orang kuat seperti level Xiao Chen sangat langka. Tidak ada makhluk api yang bisa menghentikan keduanya. Mereka tidak menunda di sepanjang jalan dan segera kembali ke desa dewa. Raja Berlian Merah agak takut dan tidak berani mendekat pada awalnya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen memiliki hubungan yang begitu dekat dengan klan dewa, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Tuan Skeleton, kau kembali. Little Tianya berlari mendekat, melompat-lompat. Ia memiringkan kepalanya untuk melihat Raja Berlian Merah dan bertanya, siapa kau? Beberapa dewa muda juga melihat Raja Berlian Merah dengan aneh. Dia adalah teman yang kutemukan untukmu. Bukankah kau selalu mengeluh karena tidak ada yang mau bermain denganmu? Jadi aku membawakannya seorang pria. Oh, itu hebat. Dia sangat gembira, tetapi Raja Berlian Merah meratap, apakah aku harus merawat anak itu? Ah, seberapa banyak kesedihan yang bisa kau alami. Ini seperti sungai mata air yang mengalir ke timur. Seberapa banyak kesedihan yang bisa kau alami. Ini seperti sekelompok kasim yang pergi ke rumah bordil. Seberapa banyak kesedihan yang bisa kau alami. Ini seperti air mata panas dari generasi orang yang sombong. Xiao Chen memukulnya langsung di tengkorak dengan pisau tulang, yang langsung membuatnya terdiam. Tak jauh dari situ, para pemuda dari klan dewa menganggapnya sangat menarik dan semua berkumpul di sekelilingnya, memperhatikannya sambil tertawa. Raja Berlian Merah sangat menyesali keputusannya. Bagaimana mungkin dia bisa ditangkap oleh pihak lain dan menjadi adiknya? Dia bahkan harus datang ke sini untuk membujuk seorang bocah nakal. Itu benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Xiao Chen berjalan mendekat dan menepuk bahunya, sambil berkata, ikuti aku jamin kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Setelah berkata demikian, dia membawa Raja Berlian Merah kembali ke kediamannya. Hanya Xiao Tianya yang mengikutinya, dan pemuda lainnya dari klan dewa tidak mengikutinya. Xiao Chen membuka cincin luar angkasa, dan dengan suara tabrakan, setumpuk tulang berlian berwarna tercurah keluar, mengejutkan Raja Berlian Merah. Saya pikir Anda harus tahu nilai berlian berwarna ini. Saya bisa menyediakannya dalam jumlah besar. Tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk maju dalam waktu singkat. Anda mengaku sebagai penyair pengembara. Saya pikir Anda telah pergi ke banyak tempat. Anda seharusnya bisa menjual barang-barang ini dengan aman dan lancar. Begitu banyak buah merah. Mata Tianya penuh dengan bintang. Dia tahu nilai tulang berlian berwarna ini. Titik 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Titik 2. Titik 2. Titik 2.
2. Jika makhluk berlian non-warna memperoleh tengkorak berlian berwarna, meskipun itu bukan kerangka lengkap. Jika tidak terjadi apapun yang tidak diharapkan, ia dapat berubah menjadi kerangka tubuh bagian bawah. Tentu saja, bagaimanapun juga, mereka bukanlah super evolver sejati. Sulit bagi para pengubah tulang jenis ini untuk membuat berlian berwarna mencapai tingkat evolusi yang lebih tinggi, dan kebanyakan dari mereka akan tetap dalam warna itu selamanya. Tengkorak berlian kuning berarti tulang emas, yang merupakan favorit raja tulang putih yang sangat kuat dan menakutkan. Jika Anda tidak masuk jauh ke dalam benua, makhluk api berlian kuning akan menjadi raja yang tak terkalahkan di area luar. Ini sulit. Raja berlian merah melihatnya cukup lama sebelum berkata, berlian kuning 3 tingkat lebih tinggi dari berlian ungu, dan aku 2 tingkat lebih rendah dari berlian ungu. Sangat berbahaya untuk berdagang dengan raja tulang setingkat itu tanpa kekuatan yang kuat. Kau tidak harus berdagang dengan raja teror tingkat atas. Aku tidak memiliki persyaratan tinggi untuk api sebagai gantinya. Ia hanya perlu 1 tingkat lebih tinggi dariku, untuk mencapai tingkat berlian ungu. Petik 2. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Raja berlian merah setuju dengan mudah. Ia berharap untuk berevolusi 1 tingkat dengan cepat bersama Xiao Chen. Aku harus keluar untuk melakukan beberapa hal akhir-akhir ini. Sebaiknya kau mengunjungi berbagai kota untuk melihat orang kuat mana yang cocok untuk berdagang. Xiao Chen meminta tengkorak berlian merah untuk menghubungi pedagang itu, dan bersiap untuk membiarkan kedua lelaki tua dari klan dewa mengikutinya keluar untuk mengawalnya setelah dia kembali. Dia tahu bahwa pertukaran tulang dengan api berhenti pada tingkat berlian ungu, dan tidak mungkin untuk memperdagangkan api pada tingkat yang lebih tinggi. Ketika Anda mencapai level itu, Anda hanya dapat berubah dan berevolusi dengan benar-benar bertarung antara hidup dan mati. Ketika kita berdua berevolusi ke tahap berlian ungu, siapa yang akan kita takuti? Saat itu, kita dapat menaklukkan beberapa kota, mengambil alih wilayah yang luas, dan menjadi pemimpin suatu wilayah. Sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Tengkorak berlian merah mulai menantikannya. Begitu kamu menemukan pembeli yang baik, kita akan dipromosikan pada saat yang sama. Xiao Chen berangkat setelah memberi penghormatan kepada 2 tetua dari klan dewa. Dia akan memasuki sumur tulang lagi dan kembali ke Jiushu. Dia berangkat sendirian ke kota tempat seorang raja telah jatuh. Tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Sumur tulang telah disembunyikan oleh sebuah formasi. Xiao Chen berjalan sesuai langkah tertentu dan melompat ke dalam sumur. Riak-riak muncul, dan semburan cahaya melonjak keluar dari sumur tulang. Setelah Xiao Chen tenggelam ke dasar sumur, dia merasakan cahaya warna-warni bersinar, aura luas Kyushu menyerbu ke arahnya, dan dunia seperti mimpi terus berputar. Kemudian, ia melakukan perjalanan ke Kyushu. Masih di depan kota mati, dia muncul. Tidak lagi bersemangat seperti saat pertama kali datang ke sini, Xiao Chen dengan tenang berjalan di sekitar kota kuno dan kemudian melangkah pergi. Menghindari prajurit yang menjaga kota mati, ia menuju ke arah timur menyusuri Sungai Kuning. Bagaimanapun, dia sekarang adalah kerangka berlian merah. Dalam keadaan ini, mustahil baginya untuk memasuki kota pada siang hari, jika tidak, dia pasti akan dianggap sebagai hantu. Ia berkelana dari barat ke timur, bersembunyi di siang hari dan keluar di malam hari, sering kali berjalan melintasi hutan belantara yang sepi untuk menghindari manusia yang menakutkan. Tanah Kyushu dipenuhi dengan energi spiritual, yang jelas berbeda dari masa lalu, terutama antara gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkenal, yang dipenuhi dengan udara perih. Semua tempat yang diberkati telah ditempati oleh sekte-sekte besar. Xiao Chen benar-benar ingin tahu apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun.
Dia ingin mencari keberadaan Keke, dia ingin tahu apa yang terjadi pada Xiao Juelong, dia ingin tahu situasi Liu Mu, Niu Ren, Jin Sanyi dan yang lainnya. Apa yang terjadi dengan gadis kecil yang rakus itu? Memikirkan Keke, Xiao Chen tentu akan memikirkan King King. Gadis yang sangat halus itu selalu terukir di hatinya. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan terdiam untuk waktu yang lama. Dia dibangkitkan dengan cara yang berbeda dari dunia orang mati, dan sering berdoa dalam hati agar King King muncul kembali di dunia suatu hari nanti. Sungguh sulit bagi Xiao Chen untuk dekat dengan orang-orang dalam kondisi seperti ini, yang merupakan kerugian serius karena hal itu mencegahnya mengetahui segala hal yang ingin ia ketahui. Lagi pula, dia tidak berani menangkap siapapun untuk diinterogasi dengan mudah, karena setelah menggunakan kekuasaannya, waktu yang dimilikinya untuk tinggal di Jiushu akan sangat terbatas. Ia mengembara bagaikan hantu, dari Gunung Hengshan ke Gunung Songshan, lalu ke Gunung Taishan, namun ia hanya bisa menyaksikan dari jauh. Menatap tanah yang dikenalnya, ia merasa sangat dekat dengannya, namun kini ia telah menjadi seperti ini, mengenang masa lalu bagaikan mimpi. Dia dulunya tak terkalahkan, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa bersembunyi dari semua orang seperti hantu, muncul dalam kegelapan. Dia merasa rumit dan membingungkan. Setelah mengembara dengan sedih di malam hari selama beberapa hari, Xiao Chen tidak menemukan keberadaan teman lamanya dan tidak tahu di mana mereka sekarang. Akhirnya, Xiao Chen memandang Yanjing dari jauh dan memutuskan untuk pergi ke sana untuk bertempur, dan kemudian kembali ke dunia kematian. Aku tidak dapat menemukan teman-teman lamaku, tetapi aku dapat menemukan beberapa musuhku. Istana Kekaisaran Yanjing yang megah, dengan batu bata merah, ubin hijau, balok berukir, dan bangunan yang dicat, menjadi semakin megah setelah dibangun kembali. Xiao Chen pernah memasuki tempat ini sendirian sambil memegang tombak emas suci, dan tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya, tetapi sekarang dia hanya bisa menyelinap dalam kegelapan dan masuk dengan hati-hati. Di Taman Kekaisaran, terdapat pohon pinus dan cemara hijau, tanaman merambat kuno, bunga dan rempah eksotis, dan wanginya terus tercium. Ada pula deretan batu-batu aneh, aliran air, serta paviliun-paviliun yang menciptakan pemandangan harmonis dan semarak. Xiao Chen bertemu dengan mantan musuhnya Zhao Liner di Taman Kekaisaran. Permaisuri yang memalsukan kematiannya ini tampak muda dan tetap memukau dan cantik seperti sebelumnya. Selain itu, dia sekarang menguasai seluruh Tiongkok dan memiliki tekanan dari seorang kaisar yang tak tertandingi. Tubuhnya yang anggun seakan diukir dari batu giok yang tiada taraf, sangat indah, dengan kaki yang ramping dan langkah teratai yang anggun. Ia berjalan ke arah ini, bergoyang seperti bunga peri suci. Ada orang lain di samping Zhao Liner, ternyata itu adalah ular dewa berkepala 9. Tubuhnya bersinar dengan cahaya redup, seperti lapisan baju besi yang melindungi tubuhnya. Dia sedang mendiskusikan sesuatu dengan Zhao Liner. Xiao Chen bersembunyi jauh di dalam taman, berdiri diam, dan mendengarkan dengan tenang. Aku tidak pernah menyangka bahwa Raja Nilong begitu menakutkan. Bahkan orang sekuat dirimu tidak akan bisa mengalahkannya. Suara Zhao Liner mengharukan dan memikat. 2.2.2.2.2.2.2.2. 2.2.2.2.2. Zhao Liner menatap punggungnya dan mencibir, kau hanya mencoba membodohiku. Kita hanya memanfaatkan satu sama lain. Kau tidak cukup berusaha. Kemudian, ia memerintahkan ke dalam kegelapan, beritahu Ye Zheshong dan yang lainnya untuk berangkat. Xiao Chen sangat marah. Zhao Liner sangat kejam. Ia sudah lama tidak bertemu dengannya, dan ia benar-benar berani mengincar Xiao Juelong.
Dia benar-benar ingin menyerang, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Dia bukan lagi Xiao Chen di masa lalu. Kekuatan bertarungnya hanya bertahan sebentar, dan dia tidak yakin akan serangan yang mematikan. Terlebih lagi, ada beberapa pria yang sangat kuat dalam kegelapan yang melindungi Zhao Liner, jadi sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Ketika Zhao Liner meninggalkan Taman Kekaisaran, Xiao Chen berubah menjadi kilatan petir, meninggalkan Yanjing dan bergegas menuju timur. Sayap berlian ungu di punggungnya memungkinkan dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia tiba di Laut Cina Timur saat fajar. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu di laut dalam sepertinya memanggilnya. Xiao Chen terkejut dan memasuki laut dalam. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya di lautan luas merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat, dan mereka semua berkumpul menuju area yang sama. Akhir-akhir ini, Laut Cina Timur menjadi tempat kontroversi, dengan orang-orang kuat seringkali saling berperang. Di antara mereka, Raja Nilong mengundang orang-orang kuat Jiushu untuk bertarung selama berhari-hari, yang menarik banyak ahli dari seluruh dunia. Xiao Chen menemukan Pulau Naga, tetapi tampaknya pulau itu dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang mencegah orang luar mendekat. Selama bertahun-tahun, tidak ada naga yang meninggalkan pulau itu. Pulau itu berkabut dan pemandangannya tidak jelas, tetapi kadang-kadang orang dapat mendengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Tidak seorang pun akan meremehkan pulau ini. Ketika klan naga benar-benar muncul suatu hari nanti, struktur kekuatan dunia akan sepenuhnya ditulis ulang. Setelah melewati Pulau Naga, Xiao Chen terus bergerak menuju kedalaman laut. Banyak ahli terbang di udara sepanjang jalan, dan semua orang merasakan fluktuasi energi yang mengerikan. Ketika Xiao Chen tiba, dia mendapati bahwa lautan di depannya sudah penuh dengan orang. Sudah ada banyak kultivator kuat di luar negeri, dan karena kejadian baru-baru ini, tentu saja banyak orang kuat muncul di daerah ini. Xiao Chen melihat naga kecil yang keras kepala dan ular dewa berkepala 9. Mereka saling berhadapan, tetapi tidak mengambil tindakan. Sesekali mata mereka melirik ke arah laut, dan banyak orang kuat yang berkumpul tidak tertarik dengan pertempuran yang akan segera dimulai antara kedua raja itu. Mereka semua menatap ke arah laut, dan ombak yang mengerikan melonjak keluar dari sini. Berdasarkan pengalaman, banyak orang percaya bahwa harta ajaib akan segera lahir. Xiao Chen sekarang berada dalam kondisi ini dan hanya bisa menonton dari jauh di tempat terpencil. Boom! Pada saat ini, laut sedang mengamuk, bergelombang hebat, dan menggulung ombak besar. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebuah patung batu besar perlahan muncul dari laut biru dan berdiri di tengah laut seperti gunung. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, laut bergelora, ombak bergulung-gulung, energi berfluktuasi dan bergetar, dan sebuah patung batu sebesar gunung raksasa benar-benar muncul dari laut. Di atasnya terdapat 24 pedang batu besar yang masing-masing menembus tubuh patung batu dan menancapkannya dengan kuat di sana. Semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu, patung batu pria itu. Ya Tuhan, itu dia. Semua orang yang mengenalinya terkesiap. Saat itu, Xiao Chen menggunakan 24 pedang untuk menusuk tubuh untuk menghalangi dewa leluhur, dan hampir tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Meskipun begitu, patungnya masih dapat dikenali sekilas. Siapa dia yang kalian bicarakan, para senior? Siapa orang ini? Semua orang tampaknya sangat tabu tentang dia. Tentu saja, beberapa master yang baru muncul belum pernah melihat Xiao Chen. Itu Xiao Chen dari tahun itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, langsung terdengar teriakan kaget. Apakah itu dia?
Kok patungnya ada di sini dan sebesar itu? Bab 362, Ambil pedang dan sapu bersih dunia. Lautan itu tak berbatas, ombaknya luas dan pasang surutnya bergolak. Gelombang putih menyapu langit, seolah-olah ribuan tumpukan salju pecah di langit, menciptakan hamparan putih yang luas. Patung batu besar yang menjulang dari laut, menjulang tinggi ke langit, membuat semua orang tercengang. Sulit dibayangkan berapa banyak tenaga manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan patung yang begitu tinggi dan megah. Dan fakta bahwa patung itu menjulang dari laut menambah misteri yang lebih dalam. Patung pria itu berdiri di tengah laut. Apakah ini berarti sesuatu? Ini pertanyaan semua orang. Patung raksasa yang menyerupai gunung itu tampak hidup, seolah memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, membuat banyak orang merinding. Setengah dari para kultivator mengetahui tentang masa lalu Xiao Chen, dan beberapa guru mereka pernah berhadapan langsung dengannya. Jika mengingat kembali masa lalu, sosok pembunuh yang menyapu dunia dan membunuh orang sejauh ribuan mil itu tampaknya masih membekas di hati mereka. Melihat patung batu ini, pasti membuat beberapa orang gemetar. Langit di atas laut dipenuhi dengan sosok manusia di mana-mana, dan para pembudidaya dari semua sisi berkumpul di sini, mengamati semuanya dengan saksama. Suara, dentang, pedang mengguncang langit dan bumi, dan aura esensi emas sangat kuat. Pada saat yang sama, aura pembunuh menggulung langit dan membubung ke udara, menyebabkan gelombang ganas di laut melonjak. Pada saat ini jantung semua orang berdebar kencang. Suara pedang menandakan bahwa sebuah harta karun akan segera lahir, dan itu pasti pedang dewa yang tiada taraf. Harta karun yang berharga itu belum muncul, tetapi niat pedang yang tajam telah terpancar, mengguncang seluruh langit. Ini jelas merupakan harta rohani yang langka, dan semua orang yang hadir dapat merasakannya. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu jatuh ke tangan orang lain? Hampir semua orang berpikir seperti itu. Banyak orang bergegas maju, ingin menunggu harta karun ajaib itu muncul dan memanfaatkan kesempatan itu. Konflik tidak dapat dihindari, dan beberapa orang kuat mulai melakukan gerakan rahasia agar dapat merebut posisi berkuasa. Akhirnya seseorang tidak dapat menahan diri lagi dan melancarkan serangan brutal, yang mengakibatkan pertumpahan darah. Dengan harta spiritual yang tak tertandingi di hadapan mereka, semua kultivator yang kuat mengetahui nilainya dan ingin memilikinya sendiri. Suasana menjadi kacau, ada kemungkinan terjadi perkelahian hebat dan pertumpahan darah. Yang mengejutkan semua orang, setelah bunyi pedang itu, dunia menjadi sunyi lagi. Harta karun rohani itu tampaknya telah lenyap, tidak ada tanda-tanda akan muncul lagi. Kerumunan yang gelisah itu perlahan-lahan menjadi tenang, dan semua orang saling memandang, bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Mengapa Ling Bao tidak bersuara? Beberapa orang yang sudah kehilangan kesabaran mulai berteriak. Pasti tersembunyi di patung batu ini. Ayo kita hancurkan. Menurutku, pedang dewa yang tak tertandingi itu tersembunyi di pedang batu besar itu. Banyak orang yang terburu-buru hendak menyerbu ke depan, sementara para kultivator kuat tetap diam dan menonton dengan tenang. Klang, tampaknya terinspirasi oleh momentum kerumunan, dan suara pedang yang mengguncang langit dan bumi terdengar lagi, dan awan-awan di langit tertiup angin. Pemandangan langit dan bumi yang berubah warna membuat semua orang semakin yakin bahwa ini pasti harta karun. Bahkan mereka yang berhati kuat pun tidak dapat menahan godaan dan ingin meraihnya. Hancurkan patung batu itu dan temukan harta karun ajaib. Mereka yang berhasrat untuk meraih kesuksesan dengan cepat dan tidak sabar tidak dapat lagi menunggu dan mulai bergegas maju. Siapa yang berani? Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam melayang ke udara,
berdiri di tengah medan gaya, dan berkata kepada semua orang, siapapun yang berani merusak patung batu itu sedikit saja, aku, Raja Naga, akan mencabut nyawanya. Dia bukan lagi anak laki-laki keras kepala seperti dulu. Setelah tumbuh dewasa, aura bawaan Raja Naga membuatnya tampak seperti gunung. Meskipun dia berdiri sendirian di depan patung batu, tekanan besar yang dia berikan kepada semua orang membuatnya tampak seperti sedang menghadapi ribuan pasukan. Inilah kekuatan unik Raja Naga. Siapa kau yang bisa menghentikan kami? Patung ini bukan milikmu. Beberapa orang berteriak dengan marah, tetapi sebagian besar memilih untuk tetap diam. Banyak orang tahu hubungan antara Raja Naga dan Xiao Chen. Di antara rambut hitam pekat Raja Nilong, sepasang tanduk naga berkilauan terang, dan dua sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke langit. Itu pertanda bahwa dia akan menyerang. Kau seharusnya tahu siapa patung batu ini, tetapi kau tidak tahu bagaimana patung itu terbentuk. Raja Nilong berkata dengan marah, banyak dari kalian berasal dari dunia keabadian, dan kalian benar-benar ingin menghancurkan patung batu ini untuk berburu harta karun. Kalian benar-benar tidak tahu terima kasih. Kami tahu patung siapa itu tanpa kau beri tahu kami. Siapa yang tidak tahu tentang pembunuh berdarah dingin saat itu? Pembantaian berdarah itu berlangsung sejauh 3.000 mil, dan dunia berada dalam kekacauan. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai penjahat terhebat sepanjang masa. Tentu saja, ada pengikut sekte yang dibantai secara brutal saat itu. Melihat ke belakang, itu benar-benar masa yang gelap dalam sejarah. Sekalipun dia membunuh orang di seluruh dunia di masa lalu, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Dia tetap dihukum oleh Tuhan, jiwanya tercerai-berai, bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa. Dalam hal ini, kebanyakan orang memilih untuk tetap bungkam. Siapapun yang berbicara adalah murid dari sekte besar yang telah ditekan dengan kejam oleh Xiao Chen. Tidak jelas apakah Raja Nilong tertawa marah atau dengan nada meremehkan, suaranya menggetarkan langit, dan dia berkata, kamu hanya berani berteriak seperti ini setelah kematiannya. Ketika dia masih hidup, semua leluhurmu menghindari pertempuran. Apa yang kamu lakukan dengan kata-katamu sekarang? Jika kamu ingin menghancurkan patung batu ini, datanglah saja. Aku, Raja Nilong, akan menanggung semuanya sendiri. Tentu saja, aku akan mengunjungi setiap sekte satu persatu nanti. Raja Nilong terkenal di seluruh dunia, dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya di 9 provinsi. Banyak orang ragu-ragu dan tidak berani menjadi yang pertama memprovokasi dia, jika tidak, mereka mungkin menunggu keterampilan bertarung Raja Naga yang tak tertandingi. Kami tahu kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, tetapi itu tidak dapat menghentikan harta spiritual itu untuk datang ke dunia, kan? Seseorang menuduh dengan marah. Raja Nilong memasang ekspresi kosong di wajahnya, tetapi dia memiliki kekuatan pencegah yang kuat hanya dengan berdiri di sana. Dia berkata perlahan, bukan hanya karena hubunganku dengannya, tetapi juga karena akan tidak adil baginya jika kamu menghancurkan patung batu ini. Ada banyak orang di sini dari alam abadi. Kalian semua tahu tentang invasi para dewa leluhur dari dunia lain, tetapi siapa yang tahu tentang prestasi 24 pedang yang menembus tubuh untuk menghalangi para dewa leluhur? Apa yang kamu bicarakan? Banyak orang berteriak. Xiao Chen tidak ingin mengatakannya saat itu, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan percaya. Jika kamu ingin menghancurkan patung itu, datanglah padaku terlebih dahulu. Aku bisa menanggung semuanya sendiri. Tubuh tulang berlian merah ilusi Xiao Chen berdiri di kejauhan, menyaksikan semua ini dengan tenang.
Pikir kembali ke masa lalu, dia sangat tersentuh. Si kecil yang keras kepala dulu telah tumbuh dewasa dan kini mampu menjelajahi dunia. Raja klan naga memiliki potensi yang tak terbatas. Selama bertahun-tahun, Raja Naga terus bertransformasi. Meskipun ada banyak master di dunia, jumlah orang yang dapat bersaing dengannya dapat dihitung, dan kebanyakan orang tidak berani melangkah maju. Haha, pada saat ini terdengar tawa keras. Seorang pemuda berambut perak bertubuh sedang, tidak tampan, dipenuhi dengan cahaya ilahi yang samar. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan maju, berkata, "Itu hanya patung batu. Mengapa tidak menghancurkannya? Sayang sekali aku pergi terlambat tahun itu, dan dia sudah meninggal saat aku datang ke dunia, kalau tidak." Hei, banyak orang telah mengenali orang ini. Dia adalah ular dewa berkepala 9 yang mendominasi wilayah barat daya Kyushu. Dia jelas merupakan sosok yang kuat yang dapat bersaing dengan Raja Naga. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jika kamu merasa cukup kuat, pergilah ke kota mati terlebih dahulu dan kemudian tunjukkan kekuatanmu. Raja Nilong berbicara tanpa ampun. Ular dewa berkepala 9 tidak marah. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia memasuki kota mati karena kebetulan, bukan karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kota mati. Orang mati sudah tiada, jadi aku tidak akan mengomentarinya. Namun, kau terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat menghentikan para pahlawan dunia dari mencari harta karun sendirian? Mata Raja Nilong berkilat dingin, dan dia berkata, "Hydra, apakah menurutmu kamu dapat mengisolasiku dan membuatku menjadi kebalikan dari orang-orang di dunia hanya dengan satu kalimat?" Semua orang tahu tentang benar dan salahnya Xiao Chen, kelebihan dan kekurangannya di masa lalu. Lihatlah siapa saja orang-orang yang berteriak tadi, mereka semua adalah murid sekte yang dipukuli habis-habisan oleh Xiao Chen. Haha. Ular berkepala 9 tertawa, "Aku di sini untuk menghentikanmu hari ini. Jangan berpikir kamu benar-benar tak terkalahkan." Jika dia menghalangi Raja Nilong, yang lain dapat menghancurkan patung batu itu. Mendengar ini, semua sekte yang pernah dibantai secara brutal oleh Xiao Chen di masa lalu mulai berteriak. Pada saat ini, 3 sosok lainnya terbang dan mengelilingi Raja Nilong di tengah. Salah satu dari mereka berkata, "Raja Nilong, kamu bertindak dengan cara yang mendominasi. Jika kamu berani melawan para pahlawan dunia, kamu harus memiliki kekuatan yang sesuai. Jika tidak, kamu akan terbunuh hari ini." Petik 2. Apakah itu Ye Zhaoxiong? Raja Nilong tidak terkejut ketika dia melihat 3 orang yang mengelilinginya, dan berkata, "Jika aku tahu kamu akan datang, mari kita serang bersama jika kamu mau." Orang-orang yang tidak jauh terkejut. Mereka sebenarnya adalah 3 dari 5 prajurit Lian Qi teratas. Mereka semua adalah prajurit tingkat atas. Ular berkepala 9 itu tertawa dan berkata, "Mereka tidak perlu bertindak. Kita sudah bertarung sekali. Mari kita lanjutkan pertempuran yang belum selesai ini." Pada saat itu, kedua pria kuat itu mulai bertarung. Ular dewa berkepala 9 itu menjelma menjadi 9 entitas, dengan kekuatan sihir yang misterius dan tak terduga serta cahaya cemerlang, yang memenjarakan langit di atas lautan. Raja Nilong meraung ke langit, menghancurkan kehampaan. Aura naga gila menutupi langit, kekuatan bertarungnya mengalir deras, dan keterampilan bertarung kuno klan naga menggemparkan dunia. Bayangan naga leluhur melingkari tubuhnya, dan dia menghadapi 9 sosok sendirian tanpa rasa takut. Semakin kuat dirimu, semakin kuat pula jadinya kamu. Lautan luas dipenuhi dengan ombak yang mengamuk, langit dipenuhi awan yang marah, dan kedua pria kuat itu mulai bertarung dengan sengit di depan patung batu itu.
Ye Zhaoxiong dan dua orang lainnya mundur ke samping dan mengamati situasi pertempuran dengan saksama. Raungan. Raungan itu mengguncang langit. Ular dewa berkepala 9 adalah penguasa tertinggi saat ini, kalau tidak, bagaimana mungkin ia berani bertarung dengan Raja Naga? Setelah raungan panjang, ke-9 sosok itu berubah menjadi 9 ular perak besar, berdiri di langit pada saat yang sama dan membunuh Raja Nilong. Telapak tangan naga kecil yang keras kepala itu menghancurkan kehampaan, dan bayangan naga leluhur yang terjerat di tubuh tinggi itu meraung hebat, berubah menjadi bayangan naga leluhur yang besar, membubung ke langit, lalu menyapu ke arah 9 ular perak. Pertempuran naga dan ular. Laut bergemuruh, menggulung ombak besar, namun hanya patung batu besar yang berdiri tegak dan tak bergerak. Pertarungan sengit antara kedua orang sakti itu menimbulkan tekanan yang tiada habisnya dan mengerikan. Di antara mereka yang menyaksikan pertarungan itu, yang lemah mundur, yang kuat terkejut, dan semuanya berubah warna. Seolah terinspirasi oleh momentum dua pria yang sangat kuat itu, patung batu besar yang berdiri di laut benar-benar bergetar, dan kemudian suara pedang terdengar lagi, suara itu menyebar hingga ratusan mil, dan energi pedang membumbung tinggi ke langit. Itu pedang batu yang tertancap di dada. Aku baru saja melihatnya. Aku juga melihatnya. Pedang itu bergetar. Kali ini, beberapa kultivator bermata tajam menyadari dari mana suara pedang itu berasal dan mulai berteriak. Ini adalah harta karun spiritual yang tiada taraf. Tidak peduli bagaimana orang menilai Xiao Chen, mereka tidak dapat menahan diri dan semua orang bergegas maju. Sekalipun Raja Nilong mempunyai kekuatan tempur yang tak tertandingi dan dapat memandang rendah dunia, kini ia terjerat oleh musuh-musuh yang kuat dan dikelilingi oleh para ahli, dan tidak mempunyai cara untuk menghentikan semua orang. Hancurkan patung batu itu dan lepaskan harta karun spiritual yang tersegel. Mungkin 24 pedang batu yang menembus tubuh ini adalah harta karun spiritual. Itu tak terbayangkan. Banyak orang bergegas dan hendak mengambil tindakan. Raja Nilong sangat marah dan meraung ke langit. Tubuhnya dengan cepat membengkak dan kemudian berubah menjadi seekor naga raksasa. Ukurannya hampir sama dengan naga leluhur. Naga suci itu mengayunkan ekornya, dan ombak membubung di langit, menyapu ke arah para pembudidaya yang terbang di atasnya. Pada saat yang sama, sepasang tanduk naga besar menyapu cahaya ke seluruh langit, dan kekuatan magis klan naga ditampilkan, dan banyak orang tersapu ke laut. Klan naga tidak hanya memiliki keterampilan bertarung, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang mengerikan, tetapi naga kecil yang keras kepala itu jarang menggunakannya pada hari kerja. Ular dewa berkepala 9 juga bukan lawan yang mudah. 9 ular dewa bergerak bersama untuk menghalangi Raja Nilong menyerang. 9 sinar cahaya terang saling terkait, mencoba mencekik musuh. Di samping mereka, Ye Zhaoxiong dan 3 prajurit Chain Qi kuat lainnya menyaksikan dengan mata penuh semangat dan mungkin akan mengambil tindakan kapan saja. Raja Nilong sangat marah dan mengguncang tubuh naganya dengan keras untuk menghalangi 9 ular piton dewa. Kemudian tanduknya menyapu sinar cahaya yang tak berujung dan mulai membunuh mereka yang ingin menghancurkan patung batu itu. Kekuatan magis klan naga yang hebat menyapu bersih semua rintangan. Kemanapun cahaya ilahi itu lewat, garis-garis darah muncul dan banyak master tewas dalam sekejap. Di kejauhan, Xiao Chen sangat tersentuh. Naga kecil yang keras kepala itu berjuang mati-matian demi patung batunya, yang mengingatkannya pada hari-hari yang mereka lalui bersama. Dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk menunda dan dia harus membujuk naga kecil yang keras kepala itu untuk pergi. Kalau tidak, bahkan jika klan naga memiliki keterampilan bertarung dan kekuatan magis yang tak tertandingi, akan sulit untuk menahan begitu banyak tuan. Kilatan cahaya merah melesat di langit,
dan tengkorak berlian merah muncul di medan perang, mengirimkan gelombang mental berhenti. Ini adalah dunia manusia, dan tengkorak berlian merah tampak begitu istimewa. Ular dewa berkepala 9 dan naga kecil yang keras kepala itu berhenti pada saat yang bersamaan. Xiao Chen mengabaikan ular berkepala 9 itu dan menoleh ke Xiao Juelong dan berkata, "Orang mati sudah pergi, kau sudah berusaha sebaik mungkin. Itu hanya patung batu, biarkan mereka membuat keributan, tapi jangan ikut campur." Xiao Juelong dan ular berkepala 9 itu telah melihatnya berhadapan dengan pangeran ketujuh di dekat kota mati, tetapi mereka tidak tahu identitasnya dan tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini lagi. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkannya, ini satu-satunya harapan kita. Setelah mengatakan ini, Raja Nilong mengeluarkan raungan panjang, dan tanduknya menyapu cahaya suci yang tak berujung, menyapu ke arah para pembudidaya yang bergegas menuju patung batu itu. Xiao Chen tidak akan pernah membiarkan Xiao Juelong mengambil risiko karena ini, bahkan jika identitasnya terungkap sekarang. Tetapi pada saat itu, suatu kekuatan dahsyat menyerbu dan dia pun lenyap begitu saja. Banyak orang telah mendekati patung batu itu, pedang dan pisau beterbangan, dan segala jenis senjata ajaib menghancurkannya. Naga kecil yang keras kepala itu berusaha sekuat tenaga melawan ular berkepala 9 sambil merawat patung batu. 24 pedang menusuk tubuhku untuk menghalangi dewa leluhur. Selama patung ini tidak bisa dihancurkan, seharusnya ada secercah harapan. Aku harus melindunginya. Naga kecil yang keras kepala itu mulai bertarung dengan putus asa. Pada saat ini, Ye Zhaoxiong dan 3 prajurit Chain Qi lainnya akhirnya mengambil tindakan dan menjebak Raja Nilong. Namun, Raja Nilong bertarung sampai mati dan tidak berniat melarikan diri sendirian. Hal ini mengejutkan Ye Zhaoxiong dan yang lainnya, dan pada saat yang sama membuat mereka sangat senang. Jika demikian, mereka mungkin dapat membunuh Xiao Juelong. Pada saat ini, suara pedang terdengar terus-menerus, seolah-olah langit dan bumi bergetar, dan patung batu besar itu mulai bergetar hebat. Banyak orang yang bergegas menuju patung batu itu semuanya terkejut dan pucat. Melihat bayangan besar yang menjulang tinggi ke langit, banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Terutama ketika melihat wajahnya yang tampak nyata, saya seperti melihat bintang jahat yang dulu pernah membunuh dunia. Patung batu itu berguncang hebat, dan laut pun bergelora hebat. Seperti raksasa yang sedang tidur dan terbangun. Selain tubuh patung batu yang bergetar, ekspresi wajahnya perlahan-lahan muncul. Awalnya dia tampak bingung, lalu dia menunjukkan ekspresi terkejut. Kepalanya bergerak terlebih dahulu, lalu ia mulai melihat ke segala arah, lalu ke langit. Akhirnya, seolah-olah yakin akan sesuatu, ia mengguncang tubuh batunya dengan keras, seolah-olah tengah berjuang melepaskan diri dari semacam ikatan. Satu gerakan saja dapat menyebabkan perubahan cuaca dan dunia menjadi kacau. Suara, dentang, terus terdengar di telinganya, dan pedang batu yang menembus dadanya pun tercabut dengan sendirinya. Tubuh batu besar itu tampaknya perlahan-lahan melepaskan diri dari beberapa pengekangan dan memperoleh sedikit kekuatan. Dengan suara gemuruh, ia mengangkat lengan kanannya. Kemudian tubuh patung batu besar itu tampak telah bangkit kembali dan dapat bergerak. Laut sedang dalam kekacauan besar. Banyak jiwa yang mati bermunculan. Saat itu, Xiao Chen membunuh orang-orang di seluruh dunia dan mengejutkan 9 negara bagian. Bagi banyak orang, itu adalah era yang gelap. Sekarang patung batunya benar-benar bergerak. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan? Dengan suara, klang, tangan kanan patung batu yang besar itu meraih pedang batu yang dimasukkan ke dalam dada dan menariknya keluar dengan kuat. Tiba-tiba,
Angin dan awan berubah dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Semua awan di 8 penjuru terpencar oleh energi pedang. Tak ada cahaya yang terpancar, tak ada sinar pedang yang membubung, namun energi pedang tak kasat mata yang terpancar dari pedang batu besar itu mengguncang 10 penjuru. Naga kecil yang keras kepala itu, yang sedang bertempur dalam pertempuran berdarah, melolong ke langit dengan air mata mengalir dari matanya. Patung batu itu tampaknya juga memiliki emosi. Melihat naga kecil yang keras kepala itu berlumuran darah, bertarung melawan banyak pria kuat, dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, dia benar-benar menunjukkan ekspresi yang sangat terharu. Pedang di tangan kanannya diayunkan ke bawah dengan kuat, menutupi ular dewa berkepala 9 dan 3 prajurit rantai. Tiba-tiba, gemuruh guntur menggelegar di antara langit dan bumi, mengguncang seluruh dunia, dan gelombang besar melonjak di lautan yang mengamuk. Meskipun Hydra dan ketiga prajurit udara rantai telah dipersiapkan dengan baik dan terbang ke udara terlebih dahulu, mereka masih terhempas oleh gelombang udara yang besar. Patung batu itu mengulurkan tangan kirinya, perlahan mengangkat naga kecil keras kepala yang berlumuran darah, dan meletakkannya di bahunya. Pedang itu kemudian menyapu, jika tubuh batu yang tiada taraf itu bergerak sedikit saja, langit dan bumi akan berguncang, belum lagi saat ini tubuh itu dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Pedang batu raksasa membelah langit, dan darah pun langsung menghujani, mencabik-cabik para penggarap yang ingin melarikan diri ke langit. Ini benar-benar perubahan yang mengejutkan. Saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati patung itu dan mereka semua mundur. Cahaya benar-benar mengalir di mata patung batu itu, menatap ular dewa berkepala 9 dan Ye Zhaoxiong serta yang lainnya di kejauhan. Kemudian, ia melangkah lebar di laut, mengarungi ombak yang tak berujung, dan melangkah maju sambil memegang pedang di tangan. Ini benar-benar peristiwa besar yang menggemparkan dunia. Hampir semua orang tercengang, dan banyak kultivator mulai melarikan diri. Patung batu itu mengayunkan pedangnya lagi, menyapu ke segala arah. Para kultivator yang telah membelah patung batu itu dengan pedang hancur berkeping-keping, dan banyak dari mereka berubah menjadi kabut darah langsung di langit. Kekuatan semacam itu benar-benar mengguncang bumi. Naga kecil keras kepala yang berdiri di bahu patung batu itu tidak terkejut, karena dia tahu bahwa patung batu itu memadatkan kekuatan 24 pedang dan pernah menyegel kesalahan ruang angkasa. Bahkan jika itu adalah setengah leluhur yang terlahir kembali, dia mungkin tidak akan bisa menahannya. Ular dewa berkepala 9, Ye Zhaoxiong dan yang lainnya adalah yang paling waspada. Mereka benar-benar menyerah pada ide untuk bertarung dan terbang terlebih dahulu. Patung batu itu bergerak perlahan, dan pedang batu besar di tangannya tiba-tiba melayang, membelah langit dan menyapu bersih. Ular dewa berkepala 9 dan 2 prajurit energi rantai kuat lainnya di samping Ye Zhaoxiong terkena pukulan keras, dan tubuh serta jiwa mereka hancur dalam sekejap. Pedang batu besar jatuh ke laut, menimbulkan gelombang yang tak berujung. Bab 363, Pedang menunjuk ke Kyushu. Dua prajurit energi rantai yang kuat terkena serangan pedang batu dengan keras, dan tubuh serta jiwa mereka langsung hancur, hanya menyisakan 2 aliran kabut darah yang mengambang di udara. Plop! Pedang batu besar itu jatuh ke laut biru, menimbulkan gelombang yang tak ada habisnya. Hasilnya mengejutkan. 5 prajurit rantai ki teratas yang ditakuti di daerah pesisir timur adalah perwakilan dari sistem kultivasi, tetapi sekarang 2 dari mereka tewas sekaligus, mengejutkan banyak kultivator di kejauhan. Manusia batu yang bangkit kembali itu begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melawannya. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk terbang kembali dan menyaksikan raksasa di laut dari jauh di langit. Lautan luas bergelora dan ombaknya membubung ke angkasa.
Patung batu besar itu menjulang tinggi ke langit seperti gunung iblis, dan tampak seolah-olah dia dapat menghancurkan langit dan bumi dengan lambaian tangannya. Dia berjalan perlahan di laut, mengarungi ombak yang tak berujung. Raksasa itu berdiri tegak dan tidak ada manusia yang mampu menahannya. Hati semua orang bergetar. Untungnya, dia bertindak perlahan, kalau tidak, lebih banyak orang akan dibantai. Apa yang terjadi? Mengapa patung batu ini bergerak? Jauh dari zona bahaya, banyak pembudidaya berhenti di udara, melihat raksasa di laut, dan mulai bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Banyak orang yang berpikiran buruk. Bagaimanapun, asal-usul patung batu ini tidak biasa. Itu adalah patung raksasa orang gila yang telah membunuh orang di seluruh dunia. Bagi banyak sekte, itu adalah era yang gelap. Bagaimana mungkin patung batu seseorang yang telah meninggal bertahun-tahun bisa hidup kembali? Mungkinkah orang itu akan mati dan terlahir kembali? Ada sebagian orang yang memiliki firasat buruk seperti itu di dalam hatinya. Jika memang itu benar-benar terjadi, akan sangat menakutkan. Pada saat ini, Xiao Chen sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa memiliki patung batu besar dan benar-benar bisa menggerakkan tubuhnya. Kala itu, 24 pedang menusuk tubuhnya untuk menghalangi dewa leluhur, dan dia berhasil lolos dengan bantuan manusia batu yang hancur, tetapi sebagian jiwanya tertinggal. Ilusi itu hancur, dan wilayah keempat dunia menyusut entah berapa kali. Banyak kota besar, gunung para dewa dan setan, gurun, dan pulau para dewa datang ke dunia manusia, dan patung batu besar itu juga memasuki lautan luas. Saat Xiao Chen memasuki wilayah laut ini, dia tertarik oleh gelombang aneh dan akhirnya tenggelam ke dalam patung batu secara tiba-tiba. Pada saat ini, ia merasakan daging dan darahnya terlahir kembali. Meskipun tubuhnya terbuat dari batu, ia merasakan kelahiran kembali. Akan tetapi, meskipun dia merasakan aura yang ditinggalkannya, dia tidak mendeteksi bagian jiwa yang tersisa itu. Selama bertahun-tahun, ia terperangkap dalam jurang kematian, berjalan di dunia orang mati dengan tulang-tulangnya, berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang, ia tiba-tiba melihat harapan hidup. Memikirkan kembali kehidupannya di dunia manusia di masa lalu, bagaimana mungkin ia tidak bersemangat. Ombak besar membumbung ke langit, dan Xiao Chen melangkah maju perlahan. Laut biru hanya menenggelamkan pahanya. Raksasa yang berdiri tegak dan tegak seperti itu memiliki kekuatan yang mengguncang bumi saat ia bergerak. Dia membungkuk dan mengambil pedang batu besar dari laut, lalu mengarahkannya ke arah orang-orang di kejauhan. Ular berkepala 9 dan para master seperti Ye Zhouxiong telah mengamati situasi tersebut, dan sekarang mereka memiliki gambaran kasar dalam benak mereka bahwa meskipun raksasa ini sangat kuat, gerakannya lambat, dan dia tidak menimbulkan ancaman kehancuran. Di antara mereka, ada banyak sekte yang pernah ditekan oleh Xiao Chen di masa lalu. Mereka secara alami melihat situasi saat ini dengan jelas, secara bertahap menenangkan pikiran mereka, dan kemudian mengepung raksasa itu dari segala arah. Tentu saja, mereka tidak berani mendekat sama sekali, dan hanya saling berhadapan di kejauhan. Ini hanya serangan mendadak. Para kultivator telah menderita kerugian besar di masa lalu, dan sekarang mereka sangat marah dan takut ketika melihat patung batu Xiao Chen hidup kembali. Beberapa kultivator pemberani melepaskan pedang terbang ke langit dan menebas ke arah patung batu raksasa itu, mencoba menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, meskipun Xiao Chen dirasuki oleh patung batu, gerakannya sangat lambat dan dia tidak gesit seperti tubuh daging dan darah. Raja Nilong hendak membantu Xiao Chen melawan, tetapi dia merasakan gejolak mental dan berhenti. Tidak masalah.
Mereka tidak bisa menghancurkan tubuh batu ini. Ding, dang, pedang peri itu mengenai patung batu itu, dan serangkaian percikan api keluar, dan sama sekali tidak mungkin untuk melakukan apapun terhadapnya. Xiao Chen berbalik di laut, menghadap sekelompok kultivator di belakangnya, mengangkat pedang batu besar di tangannya, dan mendorongnya ke depan secara perlahan namun kuat. Tiba-tiba, awan tak berujung berkumpul di langit dan gelombang besar melonjak ke langit. Seolah-olah Pangu terlahir kembali dan menciptakan dunia. Setelah pedang batu yang berat itu perlahan didorong keluar, retakan gelap yang besar muncul di langit, langsung mencabik ke arah kelompok kultivator itu. Tekanan yang tak tertandingi itu membuat jantung orang-orang berdebar dan jiwa mereka bergetar. Meskipun mereka berada jauh, kekuatan yang luar biasa masih mengamuk di sekitar orang-orang itu. Di tempat itu, banyak tubuh orang tercabik-cabik dan jatuh langsung ke laut. Banyak orang bahkan memuntahkan darah dan jatuh di bawah fluktuasi energi yang kuat yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimana mungkin kekuatan semacam itu tidak mengejutkan? Meskipun mereka berada sangat jauh, pedang yang ditebas perlahan oleh patung batu itu memiliki kekuatan seperti itu. Jika kamu benar-benar menghadapinya, siapa yang bisa menghentikannya? Pada titik ini, mereka yang mengira patung batu itu bergerak lambat dan dapat ditipu semuanya melarikan diri dengan panik ke tempat yang lebih jauh, sambil menyaksikan dengan ketakutan. Apakah ini Xiao Chen? Ini adalah keraguan semua orang. Jika itu benar, banyak orang tidak akan bisa tidur di malam hari di masa depan. Kebangkitan orang-orang kuat yang jatuh akan menjadi kejutan yang sangat besar bagi sekte-sekte tertentu. Terlebih lagi, jika patung batu seperti itu dapat menampilkan kekuatan magis Xiao Chen seperti 8 fase dunia, kekuatannya pasti tidak terbayangkan. Siapa kau? Apakah kau, iblis pembunuh dari masa lalu? Patung batu yang berdiri tegak itu memiliki cahaya yang mengalir di matanya, dan mengabaikan kata-kata semua orang. Menghadapi kerumunan yang berteriak padanya, dia sekali lagi mengangkat pedang batu besar dan perlahan-lahan menebasnya. Pola Tai Chi dapat terlihat jelas terukir. Selama proses ini, angin dan awan berubah, langit dan bumi kehilangan warnanya, seolah-olah ada hantu yang menangis dan dewa yang melolong. Ketika pedang batu selesai menunjuk kedua mata Yin dan yang terakhir, gelombang energi yang besar melonjak keluar, dan tsunami terjadi di laut, bergelombang dan bergelombang. Boom! Di langit yang jauh, kilat ungu tak berujung turun dari langit setinggi ribuan kaki, menenggelamkan semua pembudidaya di langit itu. Jeritan terus terdengar, dan satu demi satu tubuh hangus jatuh ke dalam ombak. Jiwa banyak kultivator ketakutan. Sungguh mengerikan bahwa patung batu bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada yang berani berteriak lagi dan mereka semua terbang menjauh. Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan mendapat masalah. Kekuatan patung batu itu tidak dapat diprediksi, dan jangkauan serangannya berkali-kali lipat lebih jauh daripada senjata sihir manapun. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan kekosongan di hatinya, dan kemudian pemandangan di sekitarnya mulai menjadi ilusi. Dia tahu bahwa dia akan ditarik kembali ke dunia orang mati. Saat dia hendak menghilang, dia melambaikan tangannya ke naga kecil yang keras kepala itu, tidak perlu melindungi patung batu itu, aku akan dibangkitkan dalam bentuk lain. Raja anti naga itu sudah meneteskan air mata di matanya dan terus mengangguk. Patung batu raksasa itu mengayunkan pedang batu di tangannya dengan kuat, mengangkatnya tinggi ke langit, menciptakan tekanan tak berujung dan mengerikan yang membuat takut banyak pembudidaya di kejauhan. Namun kemudian suasana menjadi tenang, lautnya luas dan langitnya luas. Patung batu itu berdiri di sana dengan tenang, rambutnya yang panjang berkibar diagonal, pedangnya menunjuk ke langit, menatap ke atas.
Tidak ada lagi jejak fluktuasi, tetapi aura yang tampak hidup itu masih membuat orang merasa takut. Rumor mengenai patung batu yang muncul dari laut menyebar ke seluruh Kyushu dalam sehari dan langsung menimbulkan kegemparan. Pria kuat yang pernah tewas itu bertempur di seluruh Kyushu dan menimbulkan kekacauan yang tak berkesudahan. Bahkan perjalanan waktu dan debu tidak dapat menutupi sejarah itu. Ketika nama Xiao Chen disebutkan lagi, banyak orang berubah warna. Bahkan para master yang muncul dalam beberapa tahun terakhir dengan cepat belajar dari orang lain tentang masa lalu nama itu dengan sihir aneh. Banyak orang hanya berubah warna ketika berbicara tentang Chen. Bahkan beberapa lawannya saat itu harus mendesah bahwa setelah bertahun-tahun meninggal, Xiao Chen masih memiliki reputasi yang hebat. Itu sepadan bahkan jika dia meninggal. Seperti mimpi, kesadaran Xiao Chen kembali ke tulang setelah melewati banyak dunia seperti kaca berwarna-warni. Tubuh tulang berlian merah kristal itu bergetar, dan dia pulih sepenuhnya dan duduk. Dasar sumur itu sama sekali tidak gelap. Berlian-berlian berwarna-warni dan tulang-tulang patah bertumpuk seperti gunung, berkilauan di bawah sinar cahaya, bagaikan harta karun yang paling luar biasa. Jika mengingat kembali perjalanan ke dunia manusia ini, rasanya seperti mimpi. Dia benar-benar bertindak. Saat dia memiliki patung batu itu, dia seperti terlahir kembali dalam daging dan darah. Perasaan itu benar-benar nostalgia. Namun, dia pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia tidak dapat menceritakan banyak hal kepada Xiao Juelong. Xiao Chen ingin segera kembali, tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Apa yang sedang terjadi? Dia sangat terkejut. Apakah ada batas waktu? Sehari penuh dan 1 malam berlalu sebelum Xiao Chen akhirnya merasakan napas Jiushu lagi. Jiushu telah menimbulkan kegemparan karena kemunculan patung batunya. Banyak orang berdiskusi apakah itu roh sisa yang menyebabkan masalah atau orang kuat yang sengaja menyesatkan banyak praktisi. Setelah muncul di depan kota mati, Xiao Chen tidak berhenti sejenak dan terbang cepat menuju laut di timur Jiushu. Dia bisa merasakan kerusuhan dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ada awan jamur yang membumbung tinggi. Kekuatan mengerikan itu bahkan membuat hantu seperti dirinya merasa sangat gugup. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Sungguh menakutkan. Laut hampir mendidih, banyak sekali makhluk laut mati, energi radioaktif yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia, dan napas kematian merasuki seluruh lautan. Xiao Chen terkejut. Kekuatan macam apa ini? Dia pernah bertarung melawan setengah leluhur di masa lalu, tetapi belum pernah melihat fluktuasi energi yang begitu aneh. Dengan cepat ia bergegas menuju lokasi patung batu itu. Ia menemukan bahwa sejumlah besar kultivator menggunakan pedang terbang untuk mengikat beberapa senjata aneh dan menghantamkannya ke patung batu besar itu. Fluktuasi energi yang mengerikan itu disebabkan oleh hal ini. Meskipun awan jamur terus naik, patung batu itu tidak rusak sama sekali. 24 lubang hitam besar terbentuk di sekitar 24 pedang batu, terus-menerus menyerap kekuatan itu. Semua kultivator menyeka keringat mereka. Beberapa dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Ini terlalu jahat. Ini adalah salah satu senjata pamungkas yang mulia ratu. Bagaimana mungkin itu tidak bisa mengguncang patung batu sama sekali?" Xiao Chen langsung marah. Itu Zhao Liner lagi. Dia benar-benar ingin menghancurkan patung batu itu dengan senjata misterius dan tidak dikenal ini. Meskipun itu tidak banyak berpengaruh padanya, itu tetap membuatnya sangat marah. Dan pada saat ini, dia sekali lagi tertarik oleh kekuatan misterius yang dimiliki oleh patung batu itu. Kekuatan kehidupan menyebar ke seluruh anggota tubuh dan meridiannya, dan patung batu itu bangkit kembali. Meskipun awan jamur terus muncul di sekitarnya,
mereka tidak dapat melakukan apapun pada patung batu itu. Xiao Chen perlahan mengayunkan pedang di tangannya, lalu menusukkannya ke laut dengan kekuatan besar. Boom! Mengguncang bumi, dan gelombang besar setinggi 1000 meter muncul di lautan, seperti sinar pedang besar, yang langsung menghancurkan sebagian besar pembudidaya di langit yang jauh. Tidak ada satupun puing yang tersisa, hanya gumpalan kabut darah, seolah-olah membuktikan bahwa mereka pernah ada. Xiao Chen tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di dunia ini, jadi dia tidak membuang waktu. Dia melangkah maju, mengayunkan pedangnya, dan langit serta bumi bergetar. Boom! Di langit yang jauh, area angkasa yang luas runtuh. Para kultivator yang baru saja mengambil tindakan tidak dapat melarikan diri, dan semuanya hancur. Kekuatan itu begitu mengerikan sehingga berita itu segera menyebar kembali ke Kyushu dan seluruh dunia terkejut. Bukan rahasia lagi bahwa Zhao Liner mengendalikan senjata dari peradaban yang telah hilang, dan banyak orang kuat sangat waspada terhadap hal ini. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada patung batu itu. Patung batu itu memperlihatkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, yang jauh di luar jangkauan kekuatan manusia. Terlebih lagi, patung batu besar itu benar-benar melesat menuju daratan. Meskipun patung batu itu bergerak lambat, namun tingginya sangat tinggi. Jika ia bertekad untuk bergerak ke arah daratan, tentu tidak akan memakan waktu lama. Gelombang yang tak berujung melonjak di laut, dan banyak pembudidaya di Jeoshu tercengang. Zhao Liner juga merasa ada yang tidak beres. Jika raksasa seperti itu memasuki Jeoshu, itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat dahsyat sehingga sulit diprediksi. Akan tetapi, bagaimanapun juga, keberadaan Xiao Chen di dunia ini terbatas, dan mustahil baginya untuk memasuki Jeoshu sekaligus. Namun kali ini dia benar-benar marah, dan bahkan jika dia ditarik kembali oleh kekuatan dunia orang mati, dia akan kembali lagi setelah sehari. Dengan cara ini, ia memaksa diri menuju ke tepi benua, berdiri di laut, dan memandang ke seluruh benua. Namun kali ini dia berhenti lagi. Jika dia benar-benar memasuki Jeoshu, tubuh sebesar itu mungkin akan menghancurkan banyak orang tak berdosa. Akhirnya, Xiao Chen menghadap Jeoshu, dan pedang batu besar di tangannya menjangkau benua itu, menunjuk jauh ke arah Yanjing. Dia berdiri di tepi pantai, auranya berat dan serius, seolah-olah ada aura pembunuh yang mengerikan beriak di sekitarnya. Hal ini sungguh mengejutkan Zhao Liner. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Seluruh dunia terkejut, dan banyak praktisi mendiskusikan apakah jiwa Xiao Chen yang misterius dan jatuh masih hidup. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Patung batu mengintimidasi semua petani di Kyushu. Pada saat yang sama, rumor menyebar di seluruh Jeoshu bahwa ratu telah kehilangan integritas moralnya, dan bahwa Raja Ilah telah diturunkan dari surga ke Laut Cina Timur, dengan pedangnya diarahkan ke Yanjing, memperingatkan dunia bahwa jika Zhao Liner tidak turun tahta, bencana akan menimpa Jeoshu. Para petani tidak percaya pada Tuhan, namun orang biasa mempercayainya. Ketika berita ini sampai ke istana kekaisaran di Yanjing, Zhao Liner sangat marah hingga giginya gatal. Xiao Chen menemukan sesuatu. Ada retakan di dalam patung batu itu, dan sepertinya patung itu akan runtuh dalam waktu dekat. Namun, ia tidak khawatir. Jalannya menuju kebangkitan adalah di dunia orang mati. Bahkan jika ia dapat mengendalikan patung batu itu, ia pada akhirnya akan ditarik kembali ke jurang. Hanya kebangkitan di dunia kematian yang dapat dianggap sebagai kebangkitan sejati. Segera kembali hidup. Setelah memperoleh pemahaman umum tentang situasi di dunia kematian, Xiao Juelong merasa gembira dan bahagia. Saya juga ingin kembali lebih awal,
tetapi saya khawatir itu tidak akan mungkin dalam waktu singkat. Namun, saya sering dapat melakukan perjalanan antara dua dunia di masa depan. Di bagian terdalam dari dunia orang mati, ada rahasia yang mengejutkan, dan saya harus mencari tahu. Naga kecil yang keras kepala berkata, Jiushu tidak sesederhana yang terlihat. Banyak daerah misterius seperti Pulau Naga, kota kuno, gurun, dan lembah dewa belum benar-benar menghasilkan orang-orang kuat sejak munculnya dunia lain. Tetapi semua orang tahu bahwa klan perang yang kuat, klan kecantikan yang dekat dengan para dewa kuno, klan dewa yang sebenarnya, klan naga, Del, akan segera lahir. Pada saat itu, pasti akan ada kekacauan di dunia, dan struktur kekuasaan akan sepenuhnya ditulis ulang lagi. Itu membuat orang-orang menantikannya. Ratusan ras keluar bersama-sama, dan orang-orang kuat semuanya lahir. Ini adalah era yang dirindukan oleh orang-orang yang benar-benar kuat. Hanya dengan cara ini para master sejati dapat diasah. Masa depan pasti akan menjadi era yang gemilang dengan orang-orang yang luar biasa. Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Juelong dan kembali ke dunia kematian. Masa depan Kyushu pasti akan penuh warna, dan dia tidak sabar untuk kembali. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa mengumpulkan kekuatan di dunia kematian ini. Ia harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Aku penasaran apakah Raja Berlian Merah telah menghubungi pembeli. Bisakah tengkorak emas itu memberinya percikan berlian ungu? Xiao Chen merasa bahwa ia harus mulai bekerja keras. Mungkin setelah mencapai alam berlian ungu, ia benar-benar perlu merebut kota-kota. Dengan sumber daya yang melimpah di tangannya, ia bisa menjadi lebih kuat dengan lebih cepat.